Kalau Bapak Ibu mau lihat contoh-contoh klaim, ya contoh-contoh klaim untuk masing-masing tadi satu mulai dari 13, 14 dan seterusnya, tolong lihat di tolong lihat di penuntun. Di penuntun itu ada semua contohnya. Kalaupun tidak ada, tolong ditanyakan. Misalnya, Pak, saya punya kegiatan ini, tapi bisa nggak masuk di sini ya? Silakan ditanya ke saya. Ya. Oke, saya mulai cari pertanyaannya, mulai dari atas dan mudah-mudahan tidak ada yang terlewatkan. Ada yang bertanya, apakah nanti sebelum kita mendapatkan gelar insinyur ada semacam evaluasi ujian terkait data? Kalau di insinyur tidak ada ujiannya. Tidak ada ujiannya. Yang ada nanti ketika Bapak Ibu mau mendapatkan IPP, IPM, IPU. Nanti yang menguji adalah PI Pusat, bukan Unhas. Kalau di Unhas tidak ada proses ujian, karena ini namanya RPL, Rekognisi Pembelajaran Lampau. Data dari FAID Bapak Ibu, makanya data Bapak Ibu di FAID, tolong diisi dengan sebanyak-banyaknya, kemudian akan kami tarik. Data itu nanti yang akan kami konversi ke dalam nilai. Gitu. Jadi tidak ada ujiannya. Jadi tidak ada ujiannya. Untuk gelar insinyur ya, tapi untuk IPM, IPP, IPU itu ada bukan ujian sebenarnya, tapi uji kompetensi dalam bentuk wawancara namanya ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya ya. Ini sudah. Ya, ada yang sudah 2 kali coba masuk untuk ke Simponi, tapi the email address you have entered is already registered. Itu artinya email Bapak Ibu sudah pernah dimasukkan ke Simponi. Kalau mau cari passwordnya, silakan pakai tadi cara recovery passwordnya. Jadi klik itu lupa password, kemudian nanti akan ada prosesnya. Kemudian keanggotaan. Tadi saya sudah jelaskan masalah keanggotaan di awal. Kalau keanggotaan aktif, apakah bisa masuk di dalam nama organisasi? Bisa. Jadi kalau sudah aktif, sebenarnya biar belum aktif juga, silakan ditulis PI, ya anggota PI 2020 sampai 2021, silakan ditulis, tidak ada masalah. Bagaimana penghargaan best paper pada saat international conference? Bisa dituliskan di penghargaan. Kalau best conference, best paper, ya. Tadi yang tidak bisa itu ya kalau sebagai peserta saja. Diberikan penghargaan sebagai peserta dalam seminar, itu tidak masuk dalam penghargaan, Pak. Karena semua yang ikut di seminar itu dikasih begitu semua gitu. Tapi best paper, best presenter itu bisa masuk di penghargaan karena tidak semua orang dikasih penghargaan itu. Workshop dan seminar apakah beda? Beda, Bapak. Workshop itu pelatihan. Kalau seminar bukan pelatihan. Ya, seminar itu diseminasi sebenarnya ya, kita sebagai peserta ataupun kita sebagai pembawa itu beda. Jadi lain workshop, lain seminar. Jangan dicampur adukan. Memang di sini paling sering di workshop ditulis di seminar, workshop ditulis juga di kolom seminar. Gitu. Ya, ditulis double gitu. Ya, mohon di itu. Tapi ada juga workshop sekaligus seminar. Ya silakan kalau dia workshop sekaligus seminar. Kalau chapter book, nah ini yang saya bingung. Karena saya tidak pernah dapat chapter book, apakah bisa masuk. Tapi mungkin bisa masuk di dalam inovasi atau karya tulis juga bisa saya kira. Ya, silakan dimodifikasi supaya dia masuk. Poin-poin isian apa saja yang mempengaruhi mendapatkan nilai tinggi? Sebenarnya biar juga poinnya rendah, tapi kalau banyak, ya banyak juga poinnya. Misalnya tadi organisasi, poinnya rendah 1 kali 2 kali 2, berarti kan 4. Tapi karena tiap tahun sebagai anggota
apa gitu kan 10 tahun ya 400 juga gitu. Jadi intinya sebenarnya bagaimana mendapatkan poin yang banyak, ya klaim yang banyak gitu. Jangan terpaku bahwa saya tidak punya bukti. Tidak punya bukti, masukkan saja gitu. Yang penting Bapak pernah melakukannya. Satu lagi pesan-pesan dari PII. Jangan diklaim kalau Bapak cuma dipakai benderanya gitu. Ada yang sering gitu. Dipakai benderanya kerja gitu. Ya. Kenapa? Karena nanti siapa tahu random cek terus ditanya, "Oh, Bapak pernah kerja ini ya?" Padahal ini bendera aja saja dipakai gitu. Ditanya detailnya apa, enggak ketahuan bahwa pakai bendera itu. Ya, silakan bisa pakai bendera, tapi Bapak juga tahu apa yang Bapak lakukan di situ misalnya ya. Kemudian untuk makalah jika bukan dosen kira-kira apa ya? Iya itu tadi saya sudah jelaskan. Bisa sebenarnya tulisan di koran, di mana di perusahaan. Ya. Tapi kalau memang tidak ada ya jangan dipaksakan ada gitu. Ya, jangan dipaksakan ada. Karena banyak tempat lain untuk mendapatkan poin maksud saya. Pengisian data pengalaman kerja bisakah tidak berutang? Bisa. Bapak ingat yang 10 tahun, Bapak ingat yang tahun lalu, kemudian Bapak ingat yang 20 tahun yang lalu, silakan diisi ya. Karena memang ini tidak belum ada mekanismenya saya lihat untuk mengurutkannya ya, urusannya nanti pemeriksa dia mau periksa bagaimana. Yang jelas Bapak ingat tulis, ingat tulis, ingat tulis. Itu kuncinya. Bertanya, kalau Five-nya sudah aktif, apa kita isi data langsung lewat Five? Lewat Five. Kalau sudah Five-nya aktif, lewat Five. Jangan lewat profil. Ya, kalau sudah aktif. Kemudian lampiran 1 tidak perlu diisi, tidak perlu dulu. Ya, tidak usah diisi dulu gitu. Ya. Nanti pada saat terakhir saya jelaskan apa fungsinya itu lampiran 1. Tidak terlalu sulit. 5 menit selesai juga itu lampiran 1. Ya. Lampiran 1 itu satu saja diisi boleh gitu, enggak perlu banyak-banyak. Apa ya? Mohon diberikan contoh untuk pengisian kompetensi. Tadi sudah. Contohnya yang lebih banyak lihat di penuntun. Di penuntun banyak sekali, mau untuk dosen, mau untuk mau untuk praktisi ada, untuk dosen ada gitu. Kemudian apa lagi ya? Referensi kode etik. Nah, referensi kode etik apakah harus yang memegang IPM, IPU saja? Apakah kalau atasan langsung yang belum memegang sertifikasi bagaimana? Begini, kalau Bapak Ibu mau nilai maksimum di kode etik, sebaiknya 4 yang sudah punya IPM atau IPU. Itu nilai maksimum. Ya, nilai maksimum. Tapi bisa juga 2 saja IPM. Kemudian 2 yang lain atasan langsung. Ya, atasan langsung atau teman kerja yang belum IPM. Bisa, tapi nilainya tidak maksimum. Dari mana Bapak Ibu dapat 2-nya? Lihat di penuntun. Saya sudah kasih nama saya dan saya sudah kasih nama Ketua PII Cabang Makassar, Bapak Rusman. Bapak Ibu bebas menuliskan itu. Silakan dituliskan. Mungkin kurang email, nanti tinggal tanya saja saya, nanti juga mungkin saya rilis email saya apa, tapi kalau Bapak Ibu lihat tadi saya login, email saya ilham@tiunhas.net gitu. Nanti saya juga kasih emailnya Pak Rusman. Rencananya nanti kami akan rilis, kami di teknik Unhas itu ada sekitar 23 sekarang yang 20 yang di teknik itu ada 21 orang IPM dan 2 orang IPU. Itu bisa semua ditulis nanti sebagai, bisa Bapak Ibu pilih sebagai kode etik referensi ya. Jadi tinggal pilih, oh Prof. Ansar Suyuti dari elektro, oh saya orang elektro, pakai ini aja gitu kan. Oh dari teknik mesin ada Pak Nasruddin Asis, misalnya pakai ini saja, TI pakai ini saja. Tapi sebenarnya terserah saja. Yang penting Bapak Ibu dibebaskan untuk memilih nanti dari situ. Ya. Jadi boleh sebenarnya tidak IPM IPU, tapi tidak maksimum.
Tapi sebaiknya pilih atasan langsung. Jadi kalau ditelepon, oh iya memang anggota saya ini gitu. Kalau saya ditelepon, oh iya mahasiswa saya gitu. Seperti itu gitu preferensi. Bagaimana cara memilih apakah gelar insinyur atau IPM? Itu bukan pilihan, Bapak Ibu. Bapak Ibu itu dapat gelar insinyur, kemudian setelah itu nanti otomatis diberikan gelar IPP atau IPM atau IPU. Tergantung vibe yang Bapak tulis. Kalau semakin banyak kliennya mungkin bisa IPM. Kalau luar biasa prestasinya mungkin bisa IPU. Kalau Bapak Ibu seadanya bisa IPP. Ada kasus dosen Unhas dulu sudah profesor, ya, karena mengisinya asal-asalan keluarnya IPP gitu. Jadi bukan kalau dia profesor harus dapat IPU, enggak. Tergantung vibe-nya dia ngisi apa gitu. Jadi kalau dia isi asal-asalan ya IPP saja. Mungkin juga tidak bisa IPP kalau kurang skornya dari 6.000 atau W1, W2-nya tidak terlalu bagus tidak terlalu bagus sebarannya seperti yang Bapak Ibu lihat tadi. Kemudian ini tadi sudah bisa pakai nama saya, silahkan. Memang saya sudah tulis di penuntun kan. Apa bisa masuk pengalaman kerja keteknikan sebelum menjadi mahasiswa? Tidak bisa. Karena keteknikan itu sebelum S1 boleh kalau dia D3. Ya, tapi kalau dia STM tidak boleh. Ya. Satu juga, Bapak Ibu yang dari dosen. Bapak Ibu yang mengajar, ya, yang dituliskan mata ajar yang bisa dituliskan adalah mata ajar keteknikan. Bapak Ibu tidak bisa mengklaim mengajar kalkulus karena itu bukan mata kuliah keteknikan, itu mata kuliah dasar. Tapi kalau matematika teknik boleh, silakan karena itu adalah mata kuliah keteknikan yang diajarkan. Ya, jadi tidak boleh menulis kalkulus misalnya. Tapi mata kuliah fisika dasar itu tidak boleh gitu. Tapi fisika teknik boleh. Ya, kimia dasar enggak boleh, tapi kimia teknik boleh. Ya, jadi itu tadi kaitan dengan sebelum mahasiswa atau bukan teknik. Nilai total saya sudah melebihi IPM, bahkan hampir IPU. Tapi nilai W dan P masih kurang. Ya tidak bisa IPM. Ya, jadi walaupun 6.000 poin Bapak, tapi W3-nya kurang dari yang disyaratkan, ya tidak bisa. Gitu. Jadi seperti itu. Tapi tadi mungkin W3 itu ada error atau ada bug di Simponi, sehingga walaupun tadi saya sudah isi, tetap 0 isinya. Nanti saya tanyakan. Khusus yang W3 ya tadi. Apakah ada jangka waktu berlaku SIP? Jika ada, apakah setelah orang yang lama tidak berlaku lagi untuk perpanjangan? Bapak Ibu, ijazah insinyur itu berlaku seumur hidup. Ijazah insinyur ya, yang Bapak Ibu insya Allah akan dapat di bulan Desember nanti, itu berlaku seumur hidup. Tapi sertifikat IPP, IPM, IPU hanya berlaku 5 tahun. Ya, hanya berlaku 5 tahun. Jadi kalau Bapak Ibu dapat di akhir Desember 2020, maka dia IPM-nya akan berakhir di 2025 nanti. Ya. Kemudian skornya tidak berlaku, skornya Bapak Ibu tinggal tambahkan. Ya. Kalau dulunya tadinya IPP, ya, tadinya IPP, makanya setelah selesai nanti pendidikan profesi di bulan Desember, di Januari, ada pekerjaan Bapak, ada workshop Bapak, ada pelatihan Bapak, ikuti, langsung tambah di Simponi. Jadi ini Simponi sebenarnya adalah kayak macam catatan pribadi Bapak Ibu sebagai seorang insinyur. Ditambah terus, sudah 5 tahun, IPP saya sudah mati dong. Loh, nilai saya cukup untuk IPM, ya langsung lompat ke IPM gitu. Jadi jangan ditunggu 5 tahun baru diisi lagi, isi terus nanti. Gitu. Jadi supaya sekarang IPP atau sekarang IPM sudah bisa jadi IPU nanti misalnya. Ya, kemudian tadi bagaimana dengan referensi kode etik sudah. Di mana letak isian pengalaman kerja, posisi jabatan, berikut tugas. Apakah keharusan upload referensi? Ya, upload referensi tadi sudah ada gitu kan. Jadi ada yang saya ingin contohkan, terutama Bapak Ibu dari ASN,
Ya, misalnya kadang ada pengadaan barang dan jasa misalnya. Di pengadaan barang dan jasa, Bapak Ibu sebagai panitia pengadaan barang dan jasa di tahun 2019 misalnya. Di tahun 2019 Bapak Ibu masuk di panitia pengadaan barang dan jasa, ada SK-nya, SK panitianya, dan SK panitia itu ternyata di tahun 2019 mengerjakan 10 paket pengadaan barang dan jasa. Maka paket 1, paket 2 sampai paket 10 ditulis terpisah 10 kali. Ya, paket 1 pengadaan mobil, paket 2 pengadaan jas, paket 3 pengadaan motor. Kan pasti lain-lain itu kan. Ditulis. Jangan ditulis gelondongan, Pak. 1 kali karena Bapak hanya punya nilai 1 terbatas. Tapi kalau ditulis 10 kali, kan bisa banyak nilainya Bapak gitu. Jadi per paket gitu. Begitu juga kalau Bapak Ibu terlibat di proyek ya yang di konsultan misalnya atau konsultan atau di perusahaan, kalau multi years jangan ditulis 2010 sampai 2013, ditulis 2010, 2011, 2012. Bapak Ibu dapat proyek jalan itu bisa dipecah. Jangan tulis proyek jalan tahun 2010, tapi tulis proyek jalan ruas ini sampai di sini. Proyek ruas jalan ini sampai di sini, ruas ini sampai di sini. Kemudian jembatan A, jembatan B, jembatan. Jangan ditulis proyek mengerjakan proyek jembatan tahun 2010 sebanyak 10 proyek. Ya, 10 walaupun Bapak tulis 10, nilainya cuma 1. Tapi kalau jembatan A, jembatan B, jembatan C, jembatan D sampai 10, nilainya akan menjadi banyak. Jadi begitu trik-triknya sebenarnya. Apakah bisa pengalaman kerja keteknikan dimasukkan di FIVE pada saat masih status mahasiswa? Boleh. Boleh. Jadi pada saat Bapak Ibu masih status mahasiswa ikut kerjaannya dosen, boleh dimasukkan. Makanya tadi kan himpunan mahasiswa itu kan kita masih mahasiswa. Boleh dimasukkan. Kalau praktek laboratorium saat mahasiswa bisa dimasukkan, silakan dimasukkan. Ya, silakan dimasukkan saja. Daftar pertanyaan sudah habis. Ada yang mau bertanya? Silakan buka mic-nya, tapi jangan bersamaan. Kayaknya mic-nya sudah bisa terbuka. Saya di mana ya? Saya close dulu ini pertanyaannya, kemudian oke. Apakah untuk memperoleh referensi kode etik untuk tambahan lainnya harus mendapat persetujuan dari pemberi referensi? Sebaiknya. Sebaiknya, jangan sampai Bapak masukkan referensinya Bapak Gubernur, tapi Bapak Gubernur tidak tahu Bapak gitu kan. Tapi kalau Bapak Gubernur tahu dan sudah minta izinnya silakan. Nanti random check dari pemeriksa. Pak Gubernur, Bapak kenal Pak Saliki gitu kan. Oh iya, saya dulu kerja ini. Oke, sip, silakan. Ada masalah. Ya. Ya, W3 masih nol. Oke. Saya kira kayaknya memang ada masalah, besok saya laporkan gitu. Apakah dapat diterima untuk pengalaman kerja lintas profesi, mesin ke sipil, sipil ke mesin? Boleh, silakan. Tidak terlalu kaku sebenarnya, ya. Ada yang lain? Kalau project multi-year sebaiknya ditulis setiap tahun. Bagaimana dengan bukti fisiknya? Ditulis berulang-ulang saja. Kalau kontraknya 5 tahun, maksudnya kontrak itu satu kontrak untuk 5 tahun, ya 5 kali diupload, nggak ada masalah gitu. Nggak ada masalah. Tadi juga kan, kalau ada pengadaan barang dan jasa, 10 paket, tapi 1 SK, ya SK itu aja terus dipakai sebagai bukti gitu. Nggak ada masalah. Gitu. Pengalaman kerja waktu masuk, pengalaman pekerjaan teknik waktu waktu mahasiswa, masuk kemana? Ya masuk di bagian 3 tadi kan. Bagian 3 kan itu pekerjaan keteknikan.
Kecuali misalnya pengalaman organisasi ya masuk di 1 berapa gitu. Kalau pengalaman mengikuti seminar ketika mahasiswa ya masuk di pengalaman seminar gitu. Ya tergantung kotak-kotaknya dia masuk di mana gitu. Ya. Silakan yang lain. Kalau ada yang mau bicara, kalau nggak bisa buka sendiri, saya bisa buka, akan tinggal minta di chat atau angkat tangan. Ya, tunggu. Farid ya, tunggu. Farid. Ya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Pak Kaprodi yang luar biasa menemani kita malam ini. Bisa sampai subuh ya. nih Pak kalau banyak yang bertanya Pak. Siap Pak Kaprodi, mantap. Tadi Pak Dr. Ilham, yang ingin saya tanyakan adalah klaim kompetensi. Jadi apakah dampak yang ditimbulkan setelah kita mengikuti kegiatan tersebut terhadap kompetensi tersebut pada saat dan setelah mengikuti suatu kegiatan tersebut? Itu pertanyaan saya. Karena kan mungkin sebelumnya kita sudah punya kompetensi yang W itu tadi, tapi apakah fokus kepada kegiatan itu saja? Ya, terima kasih Pak Kaprodi. Assalamualaikum. Prinsipnya fokus ke kegiatan itu saja. Masing-masing kegiatan bisa bisa dihubungkan dengan kompetensi. Misalnya kegiatan A, katakanlah kursus tadi ya, kursus AutoCAD, ya, kompetensinya yang dikaitkan ada 5, ya. Tapi kalau kursus andal, tentu kompetensi yang berhubungan kemungkinan bukan 5, mungkin 10, mungkin 3 saja, tapi pasti berlainan dengan kompetensi di kompetensi di AutoCAD, ya. Jadi pemilihan W dan P itu, ya, kalau dibuka P-nya, ya tergantung dengan apa klaim kita gitu. Apa klaim kita. Di pekerjaan AMDAL misalnya, klaim W2, W3, W4-nya pasti berbeda dengan pekerjaan memperbaiki talut, misalnya saluran irigasi misalnya. Pasti berbeda gitu. Ya, tapi pasti ada samanya juga mungkin. Ya. Tapi contoh misalnya, Bapak Ibu membawakan Bapak Ibu ikut seminar misalnya, seminar dan membawakan materi, maka seminar A, seminar B sampai seminar Z di tahun 2010 sampai 2011 kemungkinan sama semua klaim kompetensinya, karena itu saja yang dipilih sebenarnya. Jadi saran saya sebenarnya kalau mau mendalami yang mana saya mau pilih, coba baca-baca, kan ada 3 file yang saya share. Ada penuntun Vibe, ada yang Excel, dan ada bakuan kompetensi lengkap, mulai dari W1 sampai P11. Nah, tolong dibaca-baca, nggak usah dihafal, tidak ada ujiannya nanti itu W11 itu apa, gitu. Dibaca-baca saja, oh ini ada. Jadi nanti begitu ada pekerjaan, oh tadi ada saya ingat itu W2 itu tentang ini, W ininya ini. Gitu. Jadi itu saja gitu. Nanti juga pada saat pemeriksaan sebenarnya ya tidak akan ada juga pemeriksa menilai benar enggak ini W11 berhubungan dengan dengan klaim ini. Tidak akan diperiksa satu-satu gitu. Nanti cuma dilihat sekilas, oh ya ini berhubungan. Ah ini enggak mungkin berhubungan, ini mana ada hubungannya ini dengan ini gitu. Tapi coba Bapak isi semua, pasti diselidiki satu-satu gitu. Karena mencurigakan kenapa ini orang isi semua ini, padahal kan tidak mungkin diisi semua. Jadi prinsipnya memeriksa itu tidak akan memperhatikan detail seperti itu gitu kan. Tapi jangan juga dipilih semua, pasti curiga pemeriksanya. Kalau ya. Kemudian tunggu dulu sebelum saya buka ada pertanyaan. Lintas profesi tadi sudah. Multi years juga sudah. Kemudian
apakah mengerjakan 4 paket pekerjaan dalam 1 tahun? Apakah dipilih salah satu atau boleh masukkan semua? Silakan dimasukkan semua, gitu. Yang penting Bapak kerjakan semua, gitu. Jangan 4 paket, tapi dalam 1 tahun 1 di sini, 1 di sini, 1 di sini. Yang jadi masalah kalau paket itu 1 di Papua, 1 di Aceh, 1 di Makassar, gitu. Semuanya sebagai struktur engineer. Ya kalau alokasi waktunya kira-kira cukup dan masuk akal, silakan dimasukkan. Tapi Bapak klaim dia kerja di Januari, di Papua juga dikerja di Januari, di sini juga dikerja di Januari, ya mungkin enggak, mungkin seperti itu. Tapi kalau selama itu masuk di akal dan memang dikerjakan, ya silakan aja diklaim, Pak, enggak ada masalah sebenarnya. Yang patut diperhatikan jangan sampai yang kayak tadi yang pakai bendera gitu, dan kemudian overlap. Apakah kualifikasi kodek etik itu sudah ya? Untuk pertemuan pemodelan rekayasa konstruksi yang merupakan temuan sendiri telah digunakan, apakah juga bisa dimasukkan di file? Boleh. Jadi Bapak membuat pemodelan rekayasa konstruksi, kemudian itu harus Bapak, bukan boleh, Bapak harus mengklaimnya di file Bapak. Pada saat pengisian kualifikasi profesional, pengisian nilai proyek untuk, pengisian nilai proyek untuk jabatan ketua jurusan dan sebagainya, kan nanti diminta nilai proyeknya tidak usah diisi karena di situ bukan pilihan wajib. Bapak Ibu, di bagian 3 nanti ketika menuliskan pekerjaan keteknikan, proyek apa, nanti ditanya gitu. Ada nilai proyek dan nilai proyek menjadi tanggung jawab. Apa bedanya? Bedanya di kontrak seluruh pekerjaan jalan tol itu 1 triliun. Contoh. Tapi Bapak sebagai struktur engineer, ya, yang kontraknya cuman 1 miliar ya. Jadi nilai kontrak, nilai proyek itu 1 triliun, tapi nilai tanggung jawab Bapak 1 miliar. Itu aja ditulis. Ya. Gimana kalau pekerjaan yang tidak ada uangnya, ya? Ya sebagai kalau misalnya jabatan yang ditulis ya dinolkan saja, tidak ada masalah karena walaupun juga tidak diisi juga tidak akan tetap bisa dilanjutkan seperti itu. Dia bukan pilihan wajib yang harus diisi kemudian dia tidak bisa dilanjut. Ada yang lain? Silakan angkat tangan kalau mau bertanya atau oke. Pak Edison saya bukakan dulu ya. Pak Edison. Silakan Pak dibuka. Baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ilham. Ya, Waalaikumsalam. Terima kasih Pak kesempatan saya. Sebenarnya bertanyanya malu sih. Cuman saya kaget juga ini Pak. Kagetnya begini. Saya itu kan terakhir 2007. Ya. PII saya. Ya. Ini Pak. Berarti 2007 itu 13 tahun kali 300.000 begitu Pak? Logikanya begitu Pak. Aduh. Lumayan juga ya. Tapi Bapak sudah aktif ya Pak? Sudah aktif, maksudnya sudah ada tagihannya Pak ya? Justru dari waktu saya komunikasi Bapak via WA, sudah aktif. Memang ketika itu saya di luar kota ngisinya pakai HP. Saya kan memang agak sedikit terbatas. Ya. Nah saya coba tadi buka Simponi dari laptop. Sampai saat ini tidak bisa. Mungkin besok pagi atau lusa saya akan komunikasi dengan Bapak karena saya lagi persiapan untuk sidang S3-nya Pak. Ya, itu yang pertama Pak. Ya. Yang kedua. Begini, sebelum itu Pak Edison, logika menghitungnya seperti itu, tapi hitungan itu hitungan saya, bukan hitungan PII. Biasanya hitungan PII dia ada dasar nanti memutihkan sampai tahun berapa diputihkan, sampai tahun berapa, tapi tidak mungkin akan tidak terbayarkan semua. Biasanya ada yang dia putihkan. Kebijakan memutihkan itu dari PII pusat, Pak, bukan dari kami.
Justru memang saya tadi sudah saya screenshot nomor rekeningnya. Ya. Mohon saya arahan Pak. Ya. Mungkin besok pagi atau minggu ini saya akan melakukan pembayaran misalnya 5 juta. Saya akan kasih 5 juta. Yang pertama memang masihkah itu dihitung uang pangkal? Kalau jangan dibayar dulu Pak kalau tidak jelas berapa tagihannya. Jadi nanti tagihannya keluar. Karena tadi gini kan Bapak tadi katakan kalau kita bayar, ya. Berarti kan bisa misalnya sampai 2025, 2000 kan boleh. Bisa begitu. Karena ribet juga Pak yang namanya ngisi. Karena saya punya asosiasi itu sampai ada 12 Pak. Jadi saya hanya bayar iuran itu sendiri, saya pusing Pak. Jadi tapi saya kan langsung bayar itu, memang. Itu yang kasus yang saya katakan tadi, itu kalau anggota baru Pak. Artinya dia start dari 2020, dia bayar 5 tahun ke depan, bisa gitu. Tapi kalau Bapak atau teman-teman yang sudah punya kartu anggota, nomor anggota, tentu kan ada kalau ada tagihannya, kita harus tahu dulu tagihannya. Siapa tahu Bapak tadi bilang dari 2007 kan berarti sudah 13 tahun kali 300 kan 3 juta misalnya kan. Ngomong-ngomong saya dulu Pak seperti itu Pak. Saya 10 tahun ditagih. Ketika IPM saya keluar 10 tahun tagihan saya ya mau tidak mau saya bayar 3 juta gitu. Supaya sertifikat IPM saya keluar gitu. Ya itu kebijakan PII pusat yang saya tidak bisa intervensi. Sedih juga ya. Lumayan juga ya. Ada yang melapor begini, tapi ini bukan dari angkatan ini, angkatan yang lalu. Jadi dia waktu S1 diajak temannya ikut kegiatan PII di hotel gitu. Dulu kan sering begitu kan di hotel gitu kan. Ya, ternyata dimintain KTP, didaftar sebagai anggota. Nah, itu dia langsung terhitung sebagai anggota. Nanti tahun ini dia jadi insinyur, terus dia urus kartu keanggotaannya, keluar 10 tahun lalu dia ikut di hotel dulu. Padahal 10 tahun setelah ikut di hotel dia nggak ngapa-ngapain gitu terhadap PI. Ya saya bilang ya saya nggak bisa ngapa-ngapain karena itu di luar ranah kami di pendidikan profesi, itu di ranahnya PII, Persatuan Insinyur. Jadi mohon dibedakan mana PPI, mana PII. PPI itu kami pendidikan profesi, kalau PII itu Persatuan Insinyur gitu. Jadi kalau begitu Pak Ilham, misalnya institusi itu PII, pendidikan per PPI. Seandainya bisa terjadi nggak Pak? PPI itu kita seperti saya kan sudah bayaran kuliah, pendaftaran. Ya. Nah, karena kemarin saya cek, bahkan kemarin saya melakukan pelatihan dan seminar. Ya. Dan juga dari PI Jogja, PI Tangerang Selatan, PI Pusat. Ya. Nah, saya aktif gitu loh, nggak muncul tagihan. Artinya saya juga bingung bisa aktif, tapi memang karena saya kolaborasi tadi ke laptop, karena kan supaya saya unduh semua bukti-buktinya, karena di HP kan agak sulit. Ya. Nah, tidak ada komplain, bahkan Bapak bilangin, Bapak sudah aktif gitu. Nah, sejatinya saya sebenarnya saya tanya juga Ketua PI Tangsel Prof. Krishna Mokhtar, ya kalau Bapak sudah aktif, nah itu yang saya tunggu dari kemarin, saya mau melakukan pembayaran. Nah, tadi sudah saya screenshot itu, nomor rekeningnya. Nah, hanya mohon saran, ada baiknya langsung saya transfer, karena kalau sudah saya tahu nanti pergi, jangan ya. Ya, nanti gini aja Pak, nanti saya pinjam akunnya, Bapak, saya masuk, nanti saya bantu untuk melihat sebenarnya masalahnya ada di mana, tagihannya berapa kan bisa langsung kelihatan. Gitu. Saya dikasih aja akunnya, nanti saya bisa masuk untuk bantu. Akunnya saya itu masih akun yang bayar uang kuliah yang dulu ya? Oh, bukan, lain Pak, akun Simponi Pak. Nah itu dia, kemarin udah kebuka Simponi, lupa Pak, aduh memang udah. Nanti saya bantu untuk recovery lagi Pak. Nanti saya bantu, kemudian saya pegang akunnya Bapak supaya kalau Bapak lupa saya bisa langsung kasih aja lagi nanti begitu. Terima kasih deh Pak ya. Itu Pak ya, sukses Bapak. Bapak ya, sehat. Suatu saat saya mau ke Makassar, ada proyek saya di sana Pak. Kita ketemu ya. Pak, ngopi-ngopi. Tapi pakai protokoler kesehatan. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan yang lain. Ada pertanyaan yang lain?
silakan raise hand secara manual atau secara Zoom juga boleh. Saya tidak tahu. Di chat sudah tidak ada. Kalau tidak ada, kita akhiri sudah jam 11 waktu Makassar, sudah jam 12 waktu waktu Papua, jam 10 waktu Indonesia Barat. Kalau sudah tidak ada, ini bukan akhir. Mungkin kalau saya biasanya tiap minggu biasanya saya mengadakan Zoom. Jadi Bapak, hari ini cuma ada 59 orang. Bimbingan saya itu ada 100 orang, khusus di saya. Seangkatan Bapak Ibu itu ada 319 orang. Khusus di saya, pembimbingannya ada 100 orang. Yang di Pak Subhan lain juga, yang di Pak Saiful lain juga, di Pak Rusman lain, di Pak siapa? Di Pak satu lagi, Pak Rustan juga lain. Khusus di saya itu ada 100. Tapi malam ini saya undang juga dari bimbingan lain. Kalau mau masuk silakan. Jadi saya tidak tahu 58 orang ini bimbingan saya semua atau ada bimbingan yang lain. Tapi no problem. Seharusnya sama saja apa yang saya sampaikan, harusnya sama dengan yang disampaikan oleh Pak Saiful, Pak Rusman, Pak Subhan, dan Pak Rustan. Saya sih sebenarnya prefer dalam minggu ini satu kali lagi. Mungkin kalau ada yang masih mau ikut silakan. Kalau tidak, mungkin ada yang tidak sempat ikut malam ini. Saya rencana hari Sabtu siang mungkin saya akan buka kelas Zoom baru lagi. Kalau ada yang mau ikut silakan. Kalau ada yang misalnya sudah mengisi-ngisi kemudian mau ditampilkan, kita lihat sama-sama, tolong jangan malu-malu karena bisa jadi contoh sebenarnya, oh ini salah gitu kan, ini bisa harusnya ke sini, ini harusnya ke sini. Biasanya seperti itu dalam melakukan asistensi. Mohon jangan pasif. Dari pengalaman kami, semua Bapak Ibu itu bisa lulus insinyur. Yang penting tidak pasif, ya. Yang semester lalu yang baru wisuda hari kemarin, hari Rabu, ya, baru di wisuda yang hari Rabu, dari 294 orang, 291 orang kami wisuda selesai. Yang 3 orang kemana? Nggak tahu gitu. Setelah mendaftar nggak pernah saya hubungi WA-nya, nggak aktif WA-nya, saya telepon tidak ada itunya, saya kasih apa, ya nggak pernah hubungi kami gitu. Ada juga yang saya kirim WA centang 2-nya aktif, tapi nggak pernah membalas saya. Sudah, saya tinggal aja gitu kan. Yang kalau Bapak respon, pasti saya selesaikan gitu. Kalau Bapak tidak mau diselesaikan, ya Bapak nggak akan selesai-selesai. Jadi tolong kami di Prodi bersedia membantu Bapak Ibu sebisa mungkin, terutama untuk keinsinyuran, karena kalau terus terang kalau keinsinyuran nilai itu datang dari kami, dari pendidikan profesi, tapi untuk IPP, IPM, IPU bukan dari kami. Ya, mohon dimengerti, IPP, IPM, IPU itu datang dari PII pusat, dari BK-nya namanya, Badan Kejuruannya, Badan Kejuruan Sipil, Badan Kejuruan Industri, Badan Kejuruan Mesin, itu dari situ datangnya. Jadi IPP, IPM, IPU datang dari situ, insinyur datang dari kami. Jadi nilai Bapak Ibu untuk IPK-nya dari insinyur itu datang dari kami, tapi dari IPP, gelar IPP, IPM, IPU itu datang dari dari PII, BKPI. Kami bisa bantu nanti di IPK, di apa gitu, tapi kan tidak bisa bantu di gelar IPM, IPP, IPU-nya gitu, karena memang dari pemeriksanya di sana. Makanya sebaiknya klaimnya sebanyak-banyaknya dan sebaik-baiknya. Maksudnya itu tadi, sebaik-baiknya itu klaim itu tergantung dari bagaimana kita menghubungkan klaim portofolio kita dengan klaim bakuan kompetensi. Ya, saya kira itu kita akhiri saja malam ini. Dilihat saja di grup masing-masing. Kalau di grup saya biasanya share, saya akan share di grup lain juga. Kalau saya buka kelas nanti untuk hari Sabtu atau bagaimana. Saya kira itu saja. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian.
mohon saya kalau ada pertanyaan bisa di chat di WA. Kalau tidak langsung saya respon, mohon maaf karena ya mungkin saya agak sibuk atau apa gitu. Tapi sebisa mungkin biasanya saya akan gitu. Kalau tidak direspon lama dan butuh jawaban cepat, telepon saja saya. Insya Allah kalau tidak lagi istirahat atau tidak lagi bawa kendaraan atau lagi tidak bawa atau tidak lagi mengajar, insya Allah saya jawab pertanyaannya. Ya. Silakan. Saya kira itu saja. Saya akhiri sesi kita malam ini dengan ucapan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.